Ya, shalom. Shalom. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tiba di hari ini lagi di minggu ketiga di dalam bulan Juli ini dalam ibadah kita, dan kita sungguh sangat berbahagia, ya, bersyukur dengan iman bahwa Tuhan mampu menyertai kita sampai hari ini. Kita dapat hidup menikmati berkat dan kekuatan, kesehatan, dan bahkan bersekutu dengan Dia di dalam ibadah dan doa kita. Hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan lagi dalam kitab Efesus pasal 6. Kita akan baca ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Bunyinya demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang kita sudah baca. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, di hari ini melalui firman Tuhan kita akan mau masuk dalam sebuah tema yang disebut atribut Kristen. Ya, saudaraku, hidup kita di dunia ini bukanlah tanpa ada embel-embel atau simbol-simbol dalam hidup kita. Hidup di dalam iman Kristen, hidup yang sudah menjadi sebuah ketentuan di mana Allah ada di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara atribut Kristen, di sini kita berbicara tentang kelengkapan rohani yang kita pakai. Saudara, jadi kalau atribut Kristen ini itu kita ibaratkan saja, kalau seseorang menjadi salah satu organisasi, ya katakanlah kalau dia seorang militer, ya tentunya kita lihat atribut apa yang ada di pakaian yang mereka pakai, ya. Dia memiliki sebuah pangkat yang menentukan bahwa dia ada di golongan mana. Apakah dia jenderal, apakah dia kopral, ya itu ada atributnya. Kalau dia mempunyai bintang jasa, di sini akan diletakkan atributnya, benda-benda yang menentukan bahwa dia pernah melakukan sebuah pekerjaan atau pelayanan jasa membela negara. Ya, masih ada atribut yang lain. Kalau dia seorang pemimpin di militer, ada simbol-simbol yang dipakai mungkin di topinya atau di bagian yang lain. Itu disebut atribut, saudara-saudara. Jadi atribut adalah kelengkapan yang dipakai oleh seseorang ketika dia berada di dalam sebuah tugas, ya. Jadi kalau seseorang sedang bertugas, atribut yang harus dia pakai sama dengan kita. Kalau kita berbicara tentang atribut Kristen, itu berbicara tentang bahwa kekristenan, hidup Kristen di dunia ini, itu kita ada dalam sebuah tugas, ya. Jadi kita tidak menganggur.
Jadi ketika kita menjadi seorang Kristen, itu kita sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kamu siap bekerja di ladang Tuhan, di lingkungan kerajaan Allah. Maka pergunakanlah atribut kerajaan Allah. Nah, jadi di sini kita memperhatikan saudara-saudara, atribut kerajaan Allah ini apa? Atribut yang kita pakai sebagai seorang Kristen ini apa? Sehingga kita menjalankan sebuah tugas pekerjaan kerajaan Allah di dunia ini itu dengan jelas. Saudara, jadi kalau kita berbicara atribut seorang Kristen, itu berarti dia diibaratkan seperti seorang militer, ya. Ya, kalau di dalam militer tentunya ada pangkat-pangkat pemimpin, ya, atau anggota, itu ada. Tetapi di dalam semua tugas itu, mereka melakukan tugas untuk menjaga keamanan negara. Ya, tugas mereka menjaga keamanan negara dari serangan-serangan musuh yang mau menghancurkan negara. Ya, jadi mereka sudah siap. Mereka sudah tahu bagaimana berjuang melakukan sebuah pekerjaan menyelamatkan negara, mengamankan negara. Ya, ini sebuah ilustrasi yang memang ada hubungannya dengan kehidupan rohani. Nah, jadi kalau kita mau mengerti bagaimana seorang Kristen hidup di dunia ini, dia diibaratkan dengan seorang perwira atau seorang militer yang mengerti musuh yang dihadapi. Ya, jadi tentunya kalau kita memperhatikan di sini, ini Alkitab dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai sekitar ayat 12 di sini memperlihatkan musuh-musuh iman Kristen. Ya, jadi atribut yang kita pakai, nanti kita akan jelaskan atribut apa yang kita pakai untuk menghadapi musuh di dunia ini yang disebut iblis. Kepada kita baca ayatnya yang ke-11, dikatakan begini: kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Ya, kita memperhatikan musuh pertama adalah tipu muslihat iblis. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam teks Yunani dikatakan prostas metodeias to diabolo. Itu artinya bahwa melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu disebut tas metodeias to diabolo. Metodeias, kalau kita mengenal kata istilah metode, itu tipu muslihat. Sebenarnya dalam penggunaan istilah tipu muslihat memakai kata metodeias, metode. Jadi seringkali kita ketemu orang memakai istilah metode yang kita pakai untuk menyelesaikan sebuah masalah. Apa? Misalkan kekeringan air, misalkan. Nah, itu seringkali memakai istilah metode. Dan jadi kalau metodeias ini tipu muslihat iblis, tapi kalau dalam istilah ilmiah metode adalah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Inilah kalau kita memperhatikan kata yang diambil dari teks Yunani, ya. Jadi tipu muslihat. Jadi tipu muslihat iblis itu, metodeias itu adalah cara-cara iblis untuk menjatuhkan atau menghancurkan kehidupan seorang Kristen. Metodeias, cara-cara. Itu tipu muslihat ini. Jadi dengan kata lain, kalau kita mengerti kata tipu muslihat, berarti ada sesuatu tipu, ya, yang dipakai oleh iblis untuk membuat orang Kristen, ya, tidak mengerti kebenaran. Dia berpikir itu kebenaran padahal itu tipu muslihat iblis. Ini musuh pertama adalah tipu muslihat iblis.
Jadi kalau iblis mau datang menghancurkan seorang Kristen, dia tidak memakai hal-hal yang bukan Kristen. Dia memakai hal yang mirip Kristen. Contoh, dia berkata, kalau kamu mengasihi sesamamu, ya kata kasih dia pakai. Ya kamu harus seperti ini. Jangan seperti yang Yesus ajarkan. Nah, kamu kalau seperti Yesus ajarkan, kamu rugi. Kamu harus seperti ini, yaitu kamu harus mencari keuntungan di dalam mengasihi seseorang. Jadi dia memakai istilah-istilah Kristen, tipu muslihat namanya itu. Jadi dia tidak mungkin memakai yang bertentangan dengan Kristen. Jadi iblis cara menjatuhkan atau menghancurkan benteng daripada iman Kristen. Pertama, tipu muslihat. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Jadi ketika saudara pergi berada di berbagai belahan dunia ini, menghadapi sesuatu istilah-istilah yang mirip-mirip Kristen, lalu menjebak saudara akhirnya meninggalkan iman Kristen dan berkata bahwa ajaran Kristen itu tidak cocok untuk zaman ini. Nah, itu saudara sudah terjebak jatuh dalam tipu muslihat iblis. Ini dia. Kita mau memperhatikan bagaimana iblis itu bekerja di dunia sampai hari ini. Sampai sebelum Yesus datang kedua kali, misalkan besok Tuhan Yesus datang, hari ini terakhir dia melakukan tipu muslihat. Dan masih banyak orang yang jatuh. Masih banyak orang Kristen yang jatuh dalam tipu muslihat iblis. Padahal besok Tuhan Yesus mau datang. Nah, saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang sungguh menjadi alat untuk memperingatkan kita kewaspadaan. Waspada. Jadi dikatakan bahwa iblis dia ditampilkan, diperlihatkan oleh firman Tuhan bahwa dia tampil menghadirkan tipu muslihatnya. Yang kedua, dia hadir sebagai seorang pemimpin dunia yang gelap. Penghulu itu pemimpin. Ya, kita baca ayatnya yang seterusnya. Karena ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu-penghulu dunia artinya pemimpin-pemimpin yang dipengaruhi oleh roh-roh dunia yang gelap. Itu berarti dia ada di sekitar manusia. Jadi iblis bukan saja hadir dengan ajarannya, tapi dia hadir lewat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi manusia. Jadi manusia kalau tidak bersekutu dengan Kristus Yesus, kebijakan mereka, ide-ide mereka adalah ide-ide yang gelap. Mereka melakukan segala yang dibutuhkan manusia di dunia ini, tidak mempunyai sasaran-sasaran yang menolong kehidupan manusia, tetapi hanya untuk memanfaatkan manusia, menjatuhkan manusia, dan membuat manusia semakin menderita. Saudara-saudara, ini di dalam praktek-praktek kepemimpinan bangsa-bangsa. Kenapa bangsa satu bisa berperang melawan bangsa yang lain? Oleh karena kebijakan dan cara berpikir yang tidak serasi dan tidak sepaham, dan masing-masing mau mencari keuntungannya sendiri. Masing-masing mau berkuasa atas bangsa yang lain. Nah, ini disebut penguasa-penguasa gelap. Jadi terjadi percekcokan, pertengkaran atau peperangan di mana-mana. Itulah yang disebut penguasa-penguasa gelap yang membuat banyak manusia mati dan menderita karena perang. Ini yang kita lawan. Artinya apa? Kita tahu bahwa ini pekerjaan iblis. Jadi adanya peperangan, permusuhan, pertikaian, itu pekerjaan iblis. Ya, jadi dia merambat kepada kehidupan praktis manusia. Ya, jadi kalau manusia satu, bangsa lain sombong terhadap bangsa lain, mereka tidak ada kerjasama, inilah yang terjadi.
Kita sudah baca kitab Yeskel pasal 28. Bagaimana nubuatan terhadap bangsa Tirus begitu sombong. Ya, di situ mereka menguasai dunia, tapi Tuhan menentang mereka dan kemudian menghancurkan mereka lewat bangsa yang lain. Nah, saudara, jadi kalau kita memperhatikan bahwa di dunia ini selalu ada gejolak yang disebut perang, karena ini adalah penguasa-penguasa dunia yang gelap. Mereka dipengaruhi oleh atmosfer yang dibuat oleh iblis, yaitu sombong dan penuh kebencian. Nah, jadi inilah suasana iblis yang ada di dunia ini. Yang ketiga, kita melihat yang kita hadapi adalah roh-roh jahat di udara. Nah, kita memperhatikan ayat kitab 12 tapi bagian terakhir, penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Apa itu roh-roh jahat di udara? Roh-roh jahat di udara adalah roh-roh yang bekerja mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan. Ya, kejahatan-kejahatan, baik itu penyiksaan terhadap manusia, baik itu bertindak melawan hukum, yang benar disalahkan, yang salah dianggap benar. Dan roh-roh jahat ini bekerja mempengaruhi manusia supaya mereka selalu berbuat kejahatan. Tidak ada kebaikan. Nah, jadi kalau di mana-mana kita melihat terjadinya kejahatan-kejahatan manusia, itu bukan bersumber dari manusia. Itu dari roh-roh jahat yang mempengaruhi manusia, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat kerusakan moral, itu bukan semata-mata karena manusia menginginkannya, tapi itu ada sebuah interaksi dengan roh jahat. Roh jahat mempengaruhi manusia sehingga manusia bisa mewujudkan atau menghadirkan kejahatan dalam dirinya. Dia bisa berbuat jahat dengan begitu mudah dan begitu nyaman. Dia senang melakukan kejahatan. Dia senang melakukan berbagai-bagai pemerasan terhadap manusia, menyiksa orang lain, menyiksa orang yang tidak berdaya, merampok dan merampas seluruh kekayaan dan menyiksa. Ini bagian-bagian kejahatan roh jahat. Dan masih ada lagi praktek-praktek roh jahat di mana mereka mempengaruhi manusia agar manusia melakukan praktek-praktek penyembahan berhala dan sihir-sihir yang mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi mereka. Kita memperhatikan saudara roh jahat bagaimana ada di berbagai negara, berbagai tempat di dunia ini. Bagaimana mendapatkan keuangan secara cepat, bagaimana mendapatkan kedudukan secara cepat. Semua itu menggunakan jasa-jasa roh-roh jahat. Saya pernah mendengar bagaimana ada orang bisa memalsukan uang, bagaimana orang bisa masuk mencuri uang tanpa harus ketahuan. Nah, ini ada di belahan dunia ini, di sekitar kita. Ya, kalau kita memperhatikan ada orang-orang berani mempraktekkan bagaimana mendapatkan uang atau mengambil uang orang melalui kuasa-kuasa ilmu kegelapan yang sekarang kita kenal istilah babi ngepet. Ya, babi ngepet adalah suatu praktek orang menggunakan ilmu tidak bisa diketahui oleh pemilik atau rumah yang akan dimasuki untuk mengambil uang. Itu bagian daripada roh-roh jahat. Nah, jadi struktur roh-roh jahat di dunia ini kita melihat kita melihat ada 3 struktur seperti ini. Mulai daripada tipu muslihat kepada penguasa-penguasa dan kepada kejahatan-kejahatan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, maka Injil memberikan sebuah kekuatan bagi orang-orang yang ingin selamat daripada pengaruh roh jahat ini, yang ingin terlepas dari tipu muslihat iblis dan selamat daripada penguasa-penguasa
gelap di dunia ini. Firman Tuhan berkata, kenakanlah, dikatakan di situ, jadilah berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama, atribut yang harus kita pakai pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Jadi yang kita sudah tahu, musuh-musuh yang kita sudah dengar tadi dari iblis, kita harus menggunakan atribut yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, ikat pinggang itu harus di bawah. Ikat pinggang adalah untuk menguatkan baju atau perlengkapan kita, celana, untuk melakukan sebuah peperangan. Jadi ketika kita menggunakan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita, maka itu harus melekat pada kita. Maka ada yang disebut ikat pinggang kebenaran. Supaya kebenaran itu tidak terlepas daripada kita harus ikatkan kuat-kuat. Oleh sebab itu, istilah mengikatkan kebenaran itu di pinggang kita, itu atribut pertama. Jadi kebenaran itu harus melekat pada kita untuk menghadapi tipu muslihat iblis. Maka itu atribut yang pertama adalah kebenaran yang diikat kuat-kuat. Saudara, kebenaran itu mempunyai 3 arah. Kebenaran yang pertama, arahnya kepada Allah. Bahwa Tuhan itu adalah kebenaran yang hidup. Namanya, pribadinya harus ada dalam hidup kita. Maka disitulah kita menggunakan kebenaran. Kebenaran yang kedua arahnya, yaitu kita dengan sesama. Bahwa sesama kita, sesama manusia, kita harus memperlakukan kebenaran. Bahwa dia adalah sesama manusia. Maka derajat dan hak asasinya itu harus sama dengan kita. Tidak boleh dijahati atau tidak boleh dirampas hak asasinya. Ini adalah kebenaran kita dengan sesama. Lalu arah yang ketiga, kebenaran yang ketiga adalah kita dengan lingkungan. Kita harus berikat pinggangkan kebenaran ini. Lingkungan itu termasuk pekerjaan. Pekerjaan yang kita kerjakan harus menghasilkan kebenaran. Ya. Jadi ini yang kita harus perhatikan, kebenaran yang kita harus gunakan dan di dalam seluruh hidup kita, sehingga kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau kita hanya menggunakan 2 kebenaran saja, yaitu Tuhan dengan sesama, lalu kita punya kebenaran yang ketiga, arah kebenaran yaitu pekerjaan dan lingkungan hidup kita tidak menggunakan itu sebagai kebenaran, maka di sini kita akan tidak kuat di dalam menggunakan ikat pinggang kebenaran. Jadi kebenaran itu memang benar-benar harus sempurna. Seluruh ruang lingkup kebenaran itu harus memang kita gunakan atau kita pakai dalam hidup kita. 1 kepada Allah, 2 terhadap sesama manusia, 3 terhadap lingkungan atau pekerjaan kita. Itu harus ada dalam lingkup kebenaran untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi kita saudara praktikkan sistematikanya. Kebenaran ini betul-betul harus sempurna. Jangan hanya kita kebenaran dengan Tuhan saja, lalu dengan sesama tidak, dengan lingkungan tidak. Atau sebaliknya, tidak hanya dengan sesama tapi dengan Tuhan tidak, lingkungan tidak. Nah, harus sempurna dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Itulah kebenaran yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Yang kedua, atribut yang kedua adalah berbaju sirahkan keadilan. Ayat yang berikutnya, ayat kitab 14 dikatakan, dan berbaju sirahkan keadilan. Ya, saudara, baju sirah adalah baju perang, baju yang melindungi dari serangan musuh. Katakanlah baju ini adalah
kalau kita pakai istilah sekarang, baju anti peluru, baju yang menolong kita dari seluruh senjata anak panah musuh. Nah, berbaju sirahkan keadilan, baju sirah. Nah, maka kalau kita mengenakan baju sirah itu artinya melindungi diri kita, ya, ketika kita masuk dalam peperangan. Nah, kalau berbaju sirahkan keadilan, maka kalau kita memperhatikan keadilan dalam ruang lingkup kerohanian Kristen, maka keadilan itu adalah sebagai baju sirah. Jadi kalau ketika kita masuk melawan strategi iblis dengan tipu dayanya, supaya kita itu tidak termakan atau terjebak, maka kita harus menggunakan baju sirah keadilan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan apa itu keadilan, maka kita bisa siap menggunakan baju sirah. Maka kita harus mengerti apa itu keadilan. Nah, saudara, keadilan adalah sebuah sikap dan perbuatan yang mempunyai tempat yang sejajar atau mempunyai posisi di mana orang lain dengan kita itu mempunyai posisi yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Artinya di dalam kehidupan sebagai manusia. Jadi bukan memperhatikan jabatan, tetapi sebagai status. Bahwa manusia itu statusnya adalah semua manusia sama. Jadi prinsip keadilan tidak boleh dilangkahi. Bahwa setiap orang berhak mempunyai hidup yang layak. Tidak boleh yang satu lebih tinggi atau lebih banyak daripada yang lain. Di dalam kehidupan kesetaraan dalam kehidupan sesama manusia di dunia ini. Jadi jangan kita membiarkan, katakanlah kalau kita melihat manusia, masih banyak di dunia ini manusia yang terlalu miskin dan ada yang terlalu kaya. Ini tidak adil, saudara-saudara. Jadi untuk melawan tipu muslihat iblis, kita harus mempunyai pandangan hidup bahwa hidup manusia di dunia ini harus kita bisa meletakkan bahwa semua mempunyai hak yang sama di dalam menikmati kehidupan anugerah Tuhan ini. Jadi kalau ada yang masih miskin, tolonglah dia. Itulah sikap keadilan. Kalau kita mau menolong orang miskin, itu pertanda bahwa kita mau bersikap adil, maka kita tidak akan mungkin ditipu atau larut dalam tipu daya iblis. Atau kita kalah dalam tipu daya iblis. Nah, jadi saudara, dengan sikap-sikap yang adil itu berarti kita sudah siap berperang melawan tipu daya iblis. Karena iblis selalu bersikap tidak adil. Iblis selalu menipu, tipu. Nah, itu pertanda bahwa akan muncul ketidakadilan. Ya. Iblis tidak pernah bekerja untuk menghasilkan keadilan, selalu menghasilkan diktator, kejahatan. Ada yang menderita, ada yang semena-mena dan begitu keras dan begitu serakah. Itu tidak adil. Ya, jadi disinilah sikap-sikap yang kita harus perhatikan. Katakanlah juga ada orang ingin mendapat sesuap nasib, dia tidak ingin bekerja tapi mencuri. Itu tidak adil. Jadi orang tidak boleh mencuri. Kalau mencuri itu berarti bahwa dia hidup tidak adil. Karena semua orang bekerja baru dia makan. Sedangkan dia mencuri berarti dia tidak hidup secara adil. Nah, inilah keadilan, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan, berarti kalau orang mencuri itu perbuatan tidak adil. Iya. Jadi kita untuk hidup berbagi serahkan keadilan, kita tidak boleh mencuri. Saudara, kalau kita mau melawan iblis, berarti sikap kita harus benar-benar tulus, jujur. Ini yang harus kita perhatikan. Berbaju serahkan keadilan. Itu atribut yang kedua. Atribut yang ketiga dikatakan ayat yang seterusnya.
ialah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi atribut ketiga dikatakan kasut. Kasut itu sepatu, ya. Orang masuk dalam dunia peperangan, seragamnya pasti ada sepatu yang kuat, ya. Sepatu yang tahan air dan tidak gampang robek ketika dia berlari, ketika dia menginjak batu atau duri dia tidak akan ketusuk. Dia masuk di dalam lumpur dia tidak kepleset, tidak jatuh, ya. Ini kasut pelindung kaki supaya dia kuat berjalan, menyelamatkan diri atau maju ke medan tempur untuk memerangi musuh. Jadi menyelamatkan diri tentunya tidak mungkin istilahnya dia melarikan diri. Peperangan itu harus lewat maju, bukan mundur. Kalau mundur berarti kalah. Perang itu artinya dia harus maju dan sampai di depan daerah yang harus dia hancurkan. Ya, benteng-benteng iblis dia harus hancurkan. Ya, jadi untuk masuk ke dalam wilayah iblis, di mana iblis membangun kekuasaan dan kerajaannya di situ, maka perang itu harus sampai ke kerajaan di mana iblis bangun di situ, di dunia itu. Makanya seorang prajurit ketika dia berperang dia selalu maju. Dia tahu dia selamat karena dia sudah menggunakan atribut-atribut yang lain. Dia sudah menggunakan ketopong keselamatan, ya. Dikatakan baju sirah. Dan dia sekarang mempunyai disebut kasut, sepatu, yaitu untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, melawan iblis dikatakan memberitakan Injil damai sejahtera. Maka iblis takut, dia kalah ketika Injil itu diberitakan kepada manusia. Injil damai sejahtera ketika manusia mendengarnya, manusia menerimanya, karena di dalam Injil itu adalah berita tentang pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan datang mau mengambil lagi atau menerima manusia kembali di hadiratnya. Beritakanlah Injil damai sejahtera kepada manusia, iblis akan kalah. Nah, inilah cara yang dipakai oleh orang-orang beriman. Mereka memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, Injil damai sejahtera ketika seorang yang sudah terbiasa dengan kejahatan melihat Injil atau mendengar Injil damai sejahtera di mana Tuhan mengampuni dosanya, maka dia datang, oh Tuhan, ampuni dosa saya karena saya sudah berbuat banyak kejahatan, saya telah banyak menyakiti sesama saya. Sekarang saya minta ampun dosa. Dan saat itulah iblis sudah dihancurkan di dalam diri seseorang yang menjadi bagian daripada tentaranya iblis di dunia ini. Jadi itulah saudara-saudara, memberitakan Injil itu adalah satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dan mengalahkan iblis. Atribut yang keempat dikatakan ayat 16. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Nah, kemudian di dalam mengerjakan semua itu, baik memberitakan Injil, baik dalam hidup sehari-hari, pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Ketika keadaan damai, ketika keadaan begitu kurang aman, pergunakanlah perisai iman. Jadi iman itu disebut perisai. Apa itu perisai? Perisai itu adalah seperti alat, ya, kalau dalam tentara Romawi, perisai itu seperti ini, tameng ini ya, yang dipegang di tangan kiri ini ya. Jadi dia itu kalau orang misalkan memanah atau menombak, dia angkat begini
tidak kena badannya tapi kena perisainya. Jadi panah atau tombak itu akan jatuh di depannya ataupun bisa saja menempel di perisai, tidak kena bagian wajahnya. Contoh, itulah fungsinya, disebut perisai, ya, pelindung, ya, menangkis, katakanlah menangkis seluruh anak panah dari si jahat. Nah, jadi di sini artinya dengan iman itu fungsinya sebagai perisai. Iman itu apa? Kita diajarkan, firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman itu berarti bahwa segala gangguan-gangguan pencobaan itu adalah anak panah, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ayo, ini tawaran itu adalah senjata-senjata si jahat. Ada juga dalam bentuk spiritisme mempengaruhi keadaan kita. Seringkali penyakit datang secara tiba-tiba. Penyakit itu tanpa ada apa-apa, atau muncul orang lagi main, atau malam dia sakit. Itu adalah anak panah si jahat. Kalau dunia spiritisme itu seperti itu, ya. Kalau kita melihat masih ada di pedalaman, tahu-tahu ada orang mati mendadak, ya. Dia mati mendadak karena dibunuh, atau ya kejahatan yang dipakai melalui perbuatan spiritisme ini, di mana seseorang ingin membunuh orang lain, dia menggunakan ilmu spiritisme. Dia pergi ke dukun, dan dukun memanggil roh jahat untuk membunuh orang ini, walaupun jarak jauh. Jadi dia mati tanpa ada sebuah jejak-jejak ada yang membunuhnya. Tahu-tahu dia mati secara misterius, tidak ada penyakit. Ini adalah pekerjaan spiritisme roh jahat. Itu adalah bagian daripada senjata-senjata. Jadi kalau kita tidak menghadapi dengan iman, itu akan tembus. Itulah sebabnya kita harus selalu hidup dengan iman. Panggilan nama Yesus itulah iman. Dengan nama Yesus itu adalah wujud iman yang akan menyelamatkan kita, melindungi kita dari anak panah si jahat itu. Dalam nama Tuhan Yesus saya hancurkan roh kekacauan. Nah itu. Dalam nama Tuhan Yesus saya hancurkan roh penyakit. Nah itu disebut iman. Menggunakan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini roh-roh kemiskinan yang menguasai lingkungan desa ini, dalam nama Tuhan Yesus saya hancurkan. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi kita bersikap iman itu karena kita melihat segala sesuatu ini. Roh jahat di dunia ini selalu membuat manusia menderita. Dia membawa roh kemiskinan supaya orang tidak mampu berkembang, bertumbuh dalam hidupnya di dunia ini. Dia mau bekerja, dia dirundung malas, terjadilah kemiskinan. Ada halangan sedikit, dia mengundurkan diri. Itu roh kemiskinan. Mau memajukan sebuah usaha, pekerjaan, apa saja di dunia ini. Ketika ada hambatan sedikit, dia menyerah, mundur. Dia tidak mampu maju dengan iman. Itu roh kemiskinan. Roh jahat, roh setan yang mau menghambat supaya orang tidak bisa maju dalam dunia ekonomi. Roh kemiskinan itu dilawan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus saya hancurkan roh yang mendatangkan kemalasan, yang takut terhadap tantangan. Itu harus dihadapi dengan iman. Tidak bisa memakai ilmu-ilmu bisnis atau ilmu yang ada berkembang di dunia ini. Karena iblis sifatnya mau membuat manusia itu menderita di muka bumi. Kemiskinan adalah salah satunya membuat manusia menderita. Penyakit adalah nomor 2. Peperangan adalah nomor 3. Itu hal-hal yang memang kita harus mengerti. Itu sumbernya dari iblis. Maka kita harus menggunakan iman. Iman ini harus kita praktekkan. Jangan kita mau kalah. Kalau kita tidak praktekkan iman, maka kita akan kalah dari iblis. Jadi dikatakan pergunakanlah perisai iman. Jadi kalau kita tidak menggunakan perisai iman,
kita membiarkan diri kita diserang oleh iblis. Anak panahnya jatuh, walaupun kita pakai di sini baju sirah, dia jatuh di sini, masuk. Yang tidak ada baju sirahnya, ya ini kan masih terbuka ini. Tidak mungkin kita berperang tutup mata semua ini, tidak mungkin. Ada yang terbuka, wilayah muka ini, wajah, mata. Panah jatuh di sini, bisa saja jatuh di mata. Anak panah buta lalu kalah, saudara. Ini peperangan, ini berbicara tentang bagaimana seluruh tubuh ini diselamatkan. Nah, itulah hidup manusia. Bagaimana hidup ini selamat dari berbagai serangan. Kita harus memperlengkapi banyak hal. Bukan satu hal saja. Bukan saja memberitakan Injil. Tapi pergunakan juga iman. Ya, jadi kita menggunakan iman itu sehingga kalau ada wilayah serangan iblis masuk melalui pikiran kita serang dalam tangkis, artinya kita menangkis ya. Perisai itu menangkis dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan, hadapi, sehingga bisnis kita, pekerjaan kita berjalan, hidup rumah tangga kita berjalan. Kalau rumah tangga saudara mengalami pencobaan, gangguan-gangguan, ada mungkin wanita atau pria yang lebih kaya menggodai rumah tangga saudara, ini serangan-serangan iblis ini menghancurkan rumah tangga saudara. Perhatikan saudara sudah berumah tangga, serangan iblis masih ada, bisa datang. Itulah sebabnya pergunakan perisai iman. Kalau dia mau datang lewat, menggoda-goda, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Itu sikap-sikap iman. Ya. Jadi hal-hal yang kita harus mengerti bagaimana tipu daya iblis. Ya. Jadi ini yang kita harus tahu, bahwa di dunia ini iblis bekerja 24 jam. Kita tidur, dia bekerja. Karena iblis tidak pernah tidur, dan memang iblis adalah makhluk bukan manusia sehingga dia harus tidur. Dia tidak pernah tidur. Dia tidak bisa tidur memang. Dan itu bukan wilayahnya dia. Hanya manusia yang tidur. Yang lain tidak tidur. Maksudnya iblis itu tidak tidur. Iblis itu bekerja baik siang terlebih malam. Ketika kita lemah, di situ dia menggunakan dengan segenap kekuatannya. Dia bekerja tengah malam, jam 12 malam, atau ada orang yang mati. Ya. Itu pekerjaan iblis selalu tengah malam. Kalau di siang kadang-kala orang bisa lawan, tapi kalau malam manusia, aduh aku capek, ya biar sajalah, aku berserah, apa mau terjadi. Saudara, ini iman ini kita bekerja tengah malam pun bisa. Karena demi iman keselamatan kita bangun tengah malam, berdoa menghadapi itu. Usir tengking dia dalam nama Yesus. Ini praktek-praktek iman. Jadi saudara-saudara, kalau saudara menghadapi banyak kesulitan, hal-hal yang saudara tidak mengerti, tahu saudara mengalami keanehan-keanehan dalam hidup, penyakit, pikiran yang tidak tenang, hati gelisah. Ya. Jangan dibiarkan, berdoa hadapi dengan iman dalam nama Yesus. Ini permasalahan yang aku tidak mengerti, saya usir dalam nama Yesus karena iblis di balik ini. Itu perhatikan, itu seperti itu. Nah, jadi saya menyampaikan ini untuk membuka kedok iblis. Bagaimana dia menguasai manusia dengan tipu dayanya. Kita manusia, banyak orang Kristen juga tidak memahami bahwa iblis sedang mengacaukan mereka. Mereka membiarkan saja, tidak melawannya. Ada kekacauan, ada kecurangan-kecurangan, tipu-tipuan, penipuan di tengah lingkungan kehidupan mereka. Pelayanan mereka dibiarkan saja. Dianggap itu biasa-biasa. Padahal iblis sudah masuk, mengambil alih strategi kehidupan pribadi, bahkan lingkungan, dan bahkan masuk ke dalam dunia pelayanan sekalipun. Bisa iblis masuk dalam dunia gereja untuk menipu atau memperdaya orang-orang dalam gereja, dalam pelayanan-pelayanannya. Bisa. Jadi tidak ada seorang pun bisa luput dari apa yang disebut tipu daya iblis. Maka kita harus dengan iman selalu memiliki iman. Jangan berpikir sudah Kristen, saya tidak akan mungkin dicobai oleh iblis. Ya, Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis, saudara-saudara. Sampai dia mau mati di kayu salib itu iblis masih datang.
melalui Petrus, kalau boleh jangan Tuhan disalib, biarkan aku saja. Yesus berkata kepada Petrus, iblis, nyala engkau dari hadapanku, karena engkau tidak tahu apa yang Allah pikirkan. Engkau hanya bisa memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sampai di situ iblis masih mencobai Yesus. Apalagi kita. Kita pendeta sekalipun, jangan berpikir kita tidak dicobai. Pendeta masih pun bisa dicobai. Iblis datang, enak tidur-tidurannya, ya kan, tidak usah beritakan Injil, tidak usah pakai iman, sudah cukuplah. Kamu sudah lama dengan iman, sekarang istirahat saja. Kamu nonton TV aja lah, ya santai-santai, tidak usah lah berdoa puasa, tidak usah. Santai, nikmati kemakmuran berkat Tuhan yang engkau sudah terima. Duduk manis, tidak usah lagi doa puasa, tidak usah lagi berdoa syafaat untuk seluruh umat Tuhan. Bisa tipu daya yang memberikan keenaan bagi para pendeta. Saya sampaikan ini karena saya pun bagian daripada pendeta hamba Tuhan yang seringkali mengalami hal-hal seperti ini. Saudara, jadi perhatikan, ini kita harus menggunakan perisai iman dalam segala keadaan. Firman Tuhan berkata, dalam keadaan damai, dalam keadaan tidak nyaman sekalipun, pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Selanjutnya kita melihat atribut yang kelima, terimalah ketopong keselamatan. Ayat 17. Dikatakan ayat 17 begini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ketopong, sekali lagi, ketopong ini adalah seperti helm, ya. Itu tentara Romawi kalau berperang dia lengkap dengan helm. Helmnya, kalau kita istilah sekarang helm, ketopong itu terbuat semua dari baja, jadi tidak ada sesuatu yang bisa tembus kena kepala, sehingga ketika masuk dalam dunia peperangan, anak panah zaman Romawi dulu ya memakai anak panah, sehingga panah dari atas ketika jatuh ke atas kepala ini sudah ada ketopong helm, jadi dia tidak kena kepala, dia mental, jadi dia terbias, ya, langsung tidak bisa membunuh pasukan atau orang yang berperang. Nah, itulah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, jadi ketopong dan pedang roh, satu untuk melindungi, pedang roh sekaligus pedang itu untuk membunuh lawan. Jadi saudara, firman Allah itu adalah pedang sekaligus ketopong. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, mempunyai dua makna, satu melindungi, tapi satu untuk membunuh. Ya, membunuh musuh iblis. Maka iblis itu dia dibunuh dengan firman Allah. Jadi firman Allah ini perlu kita baca dan tahu bunyinya, isinya. Dengan firman itulah kita menghadapi iblis. Maka kalau ketika kita menghadapi iblis, ambillah firman Tuhan, baca. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut, yaitu iblis. Bukan dari 1 Korintus pasal 15. Di situ kau akan menemukan bagaimana firman Allah yang berfungsi sebagai pedang. Itulah menghadapi iblis. Dan segala tipu dayanya banyak. Semua, makanya ketika kita mendengar firman, itu sebagai modal dalam hidup kita untuk dipakai. Bukan untuk hanya disimpan lalu dibiarkan begitu saja. Untuk dipakai. Maka saudara di dalam Tuhan, iman Kristen, ketika saudara pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan, jangan saudara santai-santai yang penting sudah dengar. Perhatikan baik-baik. Ada saatnya itu akan saudara hadapi sebuah pencobaan. Lalu kalau saudara tidak waspada bagaimana mengerti firman Tuhan, maka saudara ketika tidak waspada, saudara tidak akan menggunakannya. Dan saudara lemah ketika pencobaan itu datang. Itulah sebabnya banyak orang Kristen lemah, jatuh.
ketika pencobaan itu datang. Karena dia tidak siap menggunakan firman. Dia mendengar firman Tuhan itu, ya itu sudah cukup hanya untuk waktu itu. Padahal itu akan nanti digunakan untuk masa yang akan datang. Jadi saudara-saudara, pergunakan dengan baik waktu ini. Ketika kesempatan saudara masih bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, perhatikan baik-baik. Karena suatu waktu itu akan terpakai untuk sebagai pedang untuk menghadapi iblis. Nah, jadi jangan hanya mendengar firman hanya sekedar untuk penghiburan rohani, ya. Lalu kita ya senang berbahagia. Pergunakan itu satu waktu. Ketika saudara menghadapi iblis di dalam situasi saudara sendiri, ya. Ketika saudara ada dalam kondisi sendiri menghadapi pencobaan, ini yang saudara pakai. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, itulah saudara-saudara, itu bagian-bagian yang kelima. Yang keenam, berdoa setiap waktu di dalam ayatnya yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berdoalah setiap waktu. Mungkin pagi, subuh, bisa-bisa siang, bisa-bisa sore, bisa-bisa malam, tengah malam, setiap waktu. Jadi jangan saudara berdoa nanti seminggu sekali. Nah, ini bukan setiap waktu. Ya, karena itu berarti saudara tidak siap. Jadi ketika saudara tidak berdoa atau berdoa hanya seminggu sekali, berarti saudara tidak siap berdoa. Maka ketika pencobaan datang, saudara kalah duluan. Jadi kelengkapan ini satu kesatuan. Kalau saudara memberitakan firman, saudara harus berdoa juga. Kalau saudara membela kebenaran, saudara harus berdoa juga. Keadilan dan seterusnya. Saudara harus bisa berdoa. Kalau tidak bisa berdoa, ini bagaimana ada orang Kristen katakan aku tidak bisa berdoa. Ini tempat di mana dia mengalami banyak sasaran-sasaran iblis dan iblis selalu menang atas dirinya. Dia tidak bisa melawan sedikit pun ketika pencobaan dan tipu daya setan dan gangguan roh jahat. Karena tidak ada kekuatan sama sekali. Tidak ada atribut di dalam dirinya. Nah, ini perhatikan saudara. Baiklah kita mau mengerti. Kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang lebih serius, lebih mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam hidup kita di dunia ini, kita berhadapan dengan iblis. Supaya kita tetap diberkati, kita tetap dalam damai sejahtera, tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami intimidasi dan sebagainya. Kita tetap maju di dalam hidup ini ketika kita bekerja diberkati. Karena semua kita gunakan atribut itu. Ada 6 atribut ini harus kita gunakan seluruhnya. Jadi iman Kristen ini iman yang memang belajar dan mempraktekkan. Bukan hanya kita mendengar. Kita hidup di dalamnya dan bagaimana kita bereaksi dengan firman itu. Bagaimana kita itu memberikan respon terhadap Tuhan yang telah memanggil kita. Jadi berdoa itu adalah sebuah respon. Kita mengasihi diri kita supaya kita tetap jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena ketika jatuh dalam pencobaan, begitu sakit dan begitu lemah dan sengsara. Ini perhatikan baik-baik. Jadi dengan firman Tuhan bagi kita hari ini, mempersiapkan kita untuk selalu menang, bukan kalah. Karena Kristus telah mengalahkan iblis. Jadi apa yang kita dapatkan kemenangan dari Kristus dengan cara seperti ini? Mengenakan atribut-atribut ini. Kita belajar kebenaran, kita belajar hidup dalam keadilan, kita belajar memberitakan Injil damai sejahtera, kita belajar hidup dengan iman, kita belajar lagi bagaimana berdoa dengan tiada putus-putusnya, dengan di setiap waktu. Itulah irama kehidupan rohani orang-orang yang percaya kepada Kristus. Biar kita mau melakukannya dan kita melihat hidup ini selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.
Ya baik, mari kita masuk dalam doa syafaat kita.